Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Salsabila Gisaka Subah mewakili SMA IT Baitul Muslim, Lampung Timur, Lampung, Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan opini mengenai apa sih kemerdekaan itu? Menurut opini saya, kemerdekaan ialah keadaan di mana suatu bangsa atau negara itu telah terbebas dari penjajahan secara terang-terangan maupun penjajahan secara tidak terang-terangan. Penjajahan secara terang-terangan. Mari kita kembali ke 76 tahun silam, di mana diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia di lapangan Ikada pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, teman-teman tahu tidak? Sebenarnya Indonesia itu dijajah kurang lebih sekitar 3,5 abad. Pada saat itu, orang-orang terdahulu atau para pahlawan-pahlawan kita terdahulu, mereka berjuang mati-matian demi generasi-generasi selanjutnya. Mereka berjuang mati-matian melawan tekanan batin, fisik, pikiran, dan lain-lain. Dan pada saat itu, saya sangat yakin bahwa pahlawan-pahlawan kita terdahulu atau orang-orang kita terdahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mereka yakin atau percaya kepada kita ini, para generasi milenial akan menggenggam erat kemerdekaan dan tidak akan melepaskannya. Namun, apa kabarmu para kampung manusia dan para mahkota evolusi dunia? Mari kita lihat evolusi di zaman ini. Nah, teman-teman, tahu tidak? Sebenarnya tanpa kita sadari, kita ini sedang dijajah loh teman-teman. Seperti penjajahan pikiran. Seperti kita beri contoh kasus terorisme. Mereka mencari mangsa atau korban-korban untuk dicuci otaknya, lalu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti bom bunuh diri yang dilakukan di tempat-tempat ibadah. Lalu ada pun dampak negatif dari media sosial. Nah, teman-teman, sebenarnya media sosial itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya kita dapat mengakses informasi dengan cepat, mudah, murah, dan lain-lain. Dan kita pun dapat berpenghasilan dari media sosial itu sendiri, teman-teman. Seperti kita membuat konten-konten yang bermanfaat, konten-konten tata boga, konten-konten motivasi, konten-konten dakwah, dan lain-lain. Adapun yang tadi, dampak negatifnya kita mudah terpengaruh oleh arus globalisasi yang negatif. Seperti tren saat ini, yaitu joget-joget lalu diupload ke media sosial ataupun konten-konten yang mengundang syahwat. Sebaiknya kita menghindari hal-hal itu ya teman-teman, karena itu sangat berbahaya. Adapun saat ini, di beberapa negara, sistem perekonomian maupun sistem pemerintahan itu sudah tidak dipegang oleh bangsa itu, melainkan dipegang oleh bangsa lain. Sedangkan syarat suatu kemerdekaan itu ialah sistem pemerintahan dipegang oleh bangsa sendiri, bukan dipegang oleh bangsa lain. Nah, teman-teman, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang dijajah. Ya nggak, teman-teman? Adapun saran dari saya untuk para generasi milenial, sebenarnya kita saat ini sudah harus berpikir kritis untuk kedepannya. Mengapa seperti itu? Karena kita yang akan melanjutkan kepemimpinan saat ini untuk kedepannya. Kita yang akan membawa sistem-sistem positif, sistem-sistem logis, dan kita pun yang akan membawa sistem-sistem baik untuk kedepannya. Dan tidak hanya paduan suara doang ya teman-teman. Nah, seharusnya kita ini para generasi milenial harus sudah akan sadar tentang pentingnya belajar, berkomunikasi, bersosialisasi, dan lain-lain. Mengapa seperti itu? Karena itu adalah salah satu kunci untuk kita menjadi sukses dan memimpin negara untuk menjadi lebih maju. Melalui sistem-sistem itu tadi, yaitu kritis, logis, baik, dan yang terpenting tidak cuman paduan suara doang. Ya nggak, teman-teman? Melalui sistem-sistem itu, kita akan merebut kembali kemerdekaan, menggenggam erat, dan tidak akan jatuh ke tangan-tangan yang salah. Sekian dari saya, bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.